So ada. Cerita ini bermula dari sebuah rumah tua yang dihuni oleh satu keluarga besar. Di dalamnya tinggal Ibu Dian, seorang wanita parubaya yang tegas dan keras kepala, bersama ketiga anaknya. Bowo, si sulung yang bekerja sebagai pelaut. Bayu, adik keduanya yang berprofesi sebagai pesabung ayam. Dan Gita, si bungsu yang masih gadis. Bowo sudah menikah dengan Ranti, wanita sederhana yang sabar dan pekerja keras. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai seorang putri kecil bernama Nina. Sementara Bayu menikahi Siti, wanita cerewet dan suka mencari muka. Semuanya tinggal serumah. Tapi jangan bayangkan kehidupan harmonis seperti sinetron sore hari, karena yang terjadi justru sebaliknya. Tapi, persoalan tugasnya sebagai istri dan ibu. Loh, kok mati semua sih, Eyang? Mati semua karena ibunya lupa menyiapkan sarapan. Maksain bikin sarapan sebelum kerja. Lagi hamil, Bu. Lagian kupikir Mbak Ranti udah nyiapin sarapan. Setiap dini hari, sebelum matahari terbit, Ranti, Siti, dan Gita rutin berangkat ke pasar untuk berjualan ayam. Ranti pulang sekitar pukul 6, buru-buru menyiapkan anaknya yang hendak berangkat sekolah. Namun bagi Ranti, hidup di bawah satu atap dengan mertua dan ipar adalah ujian yang tak ada habisnya. Baru pulang dari pasar, dalam kondisi lelah, ia malah dimarahi Ibu Dian hanya karena sarapan terlambat disiapkan. Ranti mengadu pada suaminya, Bowo. Tapi apa yang ia dapat? Bowo hanya diam. Biar gimana, itu ibu sendiri, Ran. Jawaban yang makin membuat hati Ranti terasa sesak. Dan bukan cuma itu, ia juga harus bersabar menghadapi ulah Siti, adik iparnya sendiri, yang selalu mencari celah untuk menjatuhkannya di depan sang mertua. Sedikit salah, langsung jadi bulan-bulanan. Suatu hari, Bowo pamit untuk kembali berlayar. Ia berpesan agar Ranti menjaga Nina baik-baik selama ia pergi. 2 hari setelah kepergiannya, karena sibuk urusan pasar, Ranti meminta tolong Gita menjemput Nina dari sekolah. Tapi sial, Gita lalai. Saat menyeberang jalan, Nina tersenggol mobil. Tubuh kecilnya terpental. Ranti yang mendengar kabar itu langsung berlari ke rumah sakit, menjerit, memohon dokter agar anaknya diberi perawatan terbaik. Berapapun biayanya, akan ia bayar. Saat duduk gelisah di ruang tunggu, seorang nenek tua menghampirinya. Tangan si nenek gemetar menggenggam bungkusan jajanan. Mereka berbincang sebentar, lalu si nenek menyerahkan secarik kertas berisi alamat misterius. Kalau kamu benar-benar butuh bantuan, datanglah ke tempat ini. Lalu si nenek pergi, tanpa jejak. Itu siapa, Mbak? Setibanya di rumah, bukannya mendapat dukungan, Ranti justru disalahkan oleh semua orang. Ibu Dian mengamuk, makanya jadi ibu itu jangan asal nitip anak. Beban mental semakin berat ketika biaya rumah sakit disebut 462 juta rupiah. Sementara Bowo tak bisa dihubungi. Sinyal laut benar-benar mengasingkannya dari semua kabar. Putus asa, Ranti akhirnya pergi ke alamat yang diberikan si nenek. Ujian nikah. Pas banget kamu datang malam ini. Ternyata, tempat itu adalah rumah seorang dukun. Dukun wanita itu tampak menyeramkan, matanya tajam, dan suaranya berat. Ia menawarkan jalan keluar, tapi dengan harga yang sangat mahal. Ranti harus menjadi pengantin iblis. Jika bersedia, hidupnya akan dijamin. Anaknya akan disembuhkan, rezeki lancar, musuh bungkam, bahkan kekuatan supranatural akan mengalir dalam tubuhnya. Dalam kondisi kalut, Ranti menyanggupi. Selasa Kliwon, malam Anggoro Kasih, malam penuh kasih sayang. Sesuatu yang berhubungan denganmu akan menjadi tanggung jawabnya. Percaya sama saya, sembuh.
Ritual pun dimulai. Ia dipakaikan gaun pengantin kuno, lalu dibaringkan di atas ranjang kayu berhiaskan sesajen. Sosok tak kasat mata muncul dari kegelapan, lalu mereka bercocok tanam sebagai bagian dari perjanjian. Usai ritual, Ranti resmi menjadi pengantin iblis. Dan sebagai bentuk baktinya, setiap malam Jumat Kliwon, ia wajib mempersembahkan hati ayam jantan. Esok paginya, keajaiban terjadi. Nina tidak hanya sadar dari koma, tapi juga sembuh total dari cedera kaki yang selama ini membuatnya pincang. Ibu Dian sampai tak percaya. Tapi Ranti hanya tersenyum sinis dan berkata, "Kadang, doa menantu yang tersakiti, lebih didengar dari ibu mertua yang suka menghakimi." Namun, perubahan Ranti tak berhenti di situ. Minggu berikutnya, Ranti mulai terlihat aneh. Ia sering memakai gaun putih panjang, seperti hantu dalam film kuntilanak. Pernah suatu malam, Siti memergokinya sedang menonton televisi, yang tidak ada gambarnya, sambil tertawa pelan. Yang lebih menyeramkan, sore itu, Siti melihat Ranti mengantar Nina pulang sekolah. Tapi, bukankah tadi Ranti ada di dapur? Ada dua Ranti. Siti mulai curiga, tapi saat mencoba bicara ke keluarga, tak ada yang percaya. Mereka pikir Siti hanya mengada-ngada. Malamnya, Siti hendak memasak mie instan. Tapi dari balik pintu dapur, ia mendengar suara cekikikan aneh. Saat mengintip, ia melihat Ranti mandi di kamar mandi sambil tertawa, dengan gaya aneh seperti dirasuki. Siti, ketakutan, merekam kejadian itu, lalu mengirim videonya ke grup pedagang pasar. Cari tontonan menarik nih buat orang-orang pasar. Mbak Ranti, habis mandi ya? Pagi harinya, video itu viral. Dan tentu saja, sampai ke telinga Ranti. Marah besar, Ranti menelpon Siti. Ia tahu siapa pelakunya. Saat hendak menyerang, tubuh Ranti mendadak dikendalikan. Iya, aku yang sebarin videonya. Mbak ngapain bawa pisau? Aku ngerekam buat bukti aja kok, biar semua orang lain tuh percaya kalau Mbak Ranti itu aneh. Mau bunuh aku depan banyak orang. Suami iblisnya mengambil alih, tapi Ranti tersadar. Ia ketakutan. Ia mulai kehilangan kendali atas tubuh dan jiwanya sendiri. Namun malam itu, terjadilah hal paling mengerikan. Bayu baru pulang dan meminta Siti membuatkan mie. Tapi saat Siti ke dapur, ia melihat Ranti berdiri diam, menyelupkan tangannya ke panci, lalu mengeluarkan seekor katak dan memakannya. Siti berlari ke kamar, berniat mencari Bayu. Tapi yang ia temukan, bukan suaminya, melainkan Ranti, dengan wajah pucat dan senyum menyeramkan. Siti tak sempat kabur, Ranti mendekapnya hingga meninggal. Yang lebih mengerikan lagi, sosok itu, mengeluarkan si otong dari perut Siti dan langsung disantap oleh Ranti hingga tak bersisa. Subuh harinya, Mas Bayu baru tiba di rumah. Ia memanggil-manggil nama istrinya, tapi tak ada jawaban. Rumah terasa sepi, sunyi, Siti hilang. Awalnya Bayu mengira Siti pulang ke rumah orang tuanya, mungkin karena pertengkaran kemarin dengan Ranti di pasar. Tapi ketika hari berganti hari dan Siti tak juga kembali, kecurigaan pun mulai tumbuh. Namun Ibu Dian menolak membahasnya. Jangan sampai ini jadi omongan tetangga. Apalagi ibu-ibu pasar, bisa panjang urusannya, ujarnya dingin. Sudah. Tidak usah dibicarakan ke siapa-siapa kalau Siti hilang. Beberapa hari kemudian, saat fajar mulai menyingsing, Ranti terlihat menyembelih seekor ayam jantan di halaman belakang. Ia sedang mempersiapkan persembahan untuk suami iblisnya. Namun, saat hendak mengubur sisa-sisa ayam itu, matanya tiba-tiba terpaku pada sebuah gundukan tanah yang aneh. Ranti menggali sedikit, dan tubuhnya langsung gemetar saat melihat Siti, yang sudah dalam posisi tertimbun. Dengan napas memburu, ia berlari ke rumah Mbah Dukun. "Apakah ini semua karena aku?" teriak Ranti panik. Mbah Dukun menjawab tenang, dia dilenyapkan, karena berani mempermalukan pengantin iblis. Video itu membuat amarahnya bangkit. Ranti terpaku, tak menyangka semua ini akan sejauh itu. Tapi sang dukun memperingatkan, perjanjian dengan iblis tidak bisa dibatalkan. Sekali terikat, maka hanya maut yang bisa memisahkan.
Tapi saya nggak mau ada keluarga saya yang meninggal lagi, Bu. Pernikahan itu seumur hidup, Ranti. Dan kamu sudah memilih melakukan perjanjian. Tolong, Bu. Saya tidak bisa bantu apapun lagi. Sementara itu, di tempat lain, Bayu sedang sibuk menyaksikan sabung ayam. Di tengah keramaian, ia melihat sosok perempuan. Mirip Siti, ia mengikuti sosok itu tanpa pikir panjang. Sit! 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 Tapi tiba-tiba temannya memberitahu, Jeffrey kalah, Yu, ayammu tewas. Bayu pulang dengan kecewa, membawa bangkai ayamnya sendiri. Ia menggali lubang kecil di halaman belakang. Tapi saat menggali, tangannya menyentuh sesuatu, sebuah tangan yang sudah kaku. Ia menariknya, dan menemukan tubuh Siti terkubur di sana. Pakaian Ranti yang basah dan bernoda tanah tergeletak tak jauh dari jasad itu. Bayu mulai menyusun potongan puzzle dalam pikirannya. Dan semuanya mengarah pada satu orang, yaitu Ranti. Tapi Ibu Dian bersikeras agar jenazah Siti segera dikuburkan diam-diam. Jangan sampai warga tahu, ini aib keluarga, ucapnya. Bayu marah, ia kecewa. Baginya, ibunya lebih peduli dengan reputasi daripada kebenaran. Baik, sebaiknya Siti dikubur di halaman belakang. Supaya nggak ada yang tahu. Biar kejadian ini menjadi milik keluarga kita. Ibu tega. Bukan begitu. Kamu tidak inginkan Siti jadi omongan tetangga. Setelah pemakaman Siti di halaman belakang, Bayu melihat Ranti berjalan ke arah kandang ayam. Ia sempat membentaknya keras pagi tadi, dan kini ia sadar. Hal kecil pun bisa memicu murka iblis. Suara benturan-benturan keras terdengar dari arah kandang. Gita yang mendengar itu langsung keluar. Ia terpaku. Bayu tergeletak meninggal dunia, dan Ranti berdiri di dekatnya dengan tatapan kosong. Gita mencoba bertanya, tapi Ranti malah berteriak. Diam, jangan buat aku marah. Kalau aku lepas kendali, iblis itu akan mengambil siapapun yang menyakitiku. Ya Allah. Ya Allah. Jangan buat Mbak. Esok paginya, Gita yang kini merawat jasad Bayu menyadari, keluarga ini sudah tak bisa menyelesaikan semua ini sendirian. Ia menyarankan agar memanggil Pak Haji. Tapi seperti biasa, Ibu Dian menolak. Tunggu Mas Bowo pulang dulu. Jangan bikin orang kampung heboh. Namun kondisi Ranti makin memburuk. Wajahnya berubah, kulitnya pucat, matanya cekung, dan senyumnya menyeramkan. Gita akhirnya nekat memanggil Pak Haji untuk meruqyah Ranti. Tapi saat air doa dituangkan, gelas itu pecah sendiri. Pak Haji terdiam. Ia tahu, ini bukan gangguan biasa. Ia menyarankan agar keluarga ini segera mendekatkan diri pada Allah. Hanya itu satu-satunya jalan. Semua bisa kita atasi. Nanti kalau nggak tenang, kalian semua berdoa saja. Pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji. Jangan ikut campur. Keesokan harinya, Bowo akhirnya pulang. Ia langsung pergi ke makam Bayu dan Siti, lalu mendengarkan penuturan Gita tentang semua kejadian aneh itu. Namun, Bowo menolak percaya. Bukan Ranti, dia istri yang baik, ucapnya. Tapi keyakinannya runtuh malam itu. Saat ia melihat sendiri, Ranti sedang bercocok tanam dengan sosok tak kasat mata. Suara erangan menggema dari kamarnya. Bowo terpaku. Dunia yang selama ini ia tolak, kini berdiri tepat di depan matanya. Esok harinya,
ia mengambil keputusan berat, Ranti harus dipasung. Bowo lalu berdiskusi dengan Gita. Mereka meyakini semuanya berawal dari pertemuan Ranti dengan nenek misterius di rumah sakit. Ia pun memutuskan mencari si nenek. Malam harinya, token listrik rumah habis. Rumah menjadi gelap gulita. Nina, yang penasaran, mendekati kamar tempat ibunya dikurung. Tapi saat membuka pintu, Ranti sudah tidak ada di sana. Tiba-tiba, suara jeritan terdengar dari dapur. Ranti telah melenyapkan Ibu Dian, mertuanya sendiri. Nina menyaksikannya. Dengan panik, ia memanjat plafon dan bersembunyi. Tak lama, Gita dan Bowo tiba. Mereka syok melihat Ibu Dian sudah meninggal. Mereka berpencar mencari Nina, namun Gita malah berhadapan langsung dengan Ranti. Beruntung, ia berhasil melawan Ranti dan sosok itu lari menjauh dengan gerakan tak masuk akal. Tapi belum selesai, Ranti muncul kembali. Kali ini ia menyerang Bowo dari langit-langit rumah. Dengan posisi menggantung terbalik, ia menyerang Bowo tanpa ampun. Bowo pun meninggal di tangan istrinya sendiri. Dari atas plafon, Nina menyaksikan semuanya. Ia histeris. Teriakannya membuat keberadaannya diketahui. Ranti mencarinya, dan saat Nina tertangkap, ia berkata lirih, "Kalau ini bisa mengembalikan ibu seperti dulu." Nina rela kehilangan nyawanya. Ibu nggak sayang sama Nina. Nina benci sama ibu. Saat Nina mau ibu yang dulu. Ibu jahat. Ambil saja kaki Nina. Nina lebih baik sakit lagi dan gak punya kaki. Nina sayang sama ibu. Nina gak mau ibu kayak gini, gak bisa jalan. Nina sama ibu kembali. Kata-kata itu menyentuh sisi manusiawi dalam diri Ranti. Jiwa ibunya seolah kembali sadar. Iblis yang menguasainya mulai melemah. Dengan sisa kesadaran, Ranti menangis dan memohon pada Gita. "Bawa Nina pergi sejauh mungkin. Aku akan mengakhiri semuanya." Lalu, Ranti membakar tubuhnya sendiri. Bersama api, ia mengakhiri perjanjian iblis itu. Oh, jangan, Mbak. Maafin ibu ya, sayang. Ibu! Beberapa bulan berlalu, kini Gita dan Nina tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir rel kereta. Sore itu, Nina kembali mengeluh kakinya terasa kaku. Ia tak bisa menggerakkannya lagi. Tapi Gita tersenyum. Itu tandanya, pengaruh iblis sudah benar-benar hilang. Dan kamu sudah bebas. Film pun berakhir. Film ini menunjukkan bahwa cinta seorang ibu bisa begitu besar, hingga ia rela menjual jiwanya demi anak yang dicintainya. Tapi pengorbanan yang ditempuh melalui jalan gelap akan berujung pada kehancuran. Kasih sayang tanpa keikhlasan bisa menjadi kutukan. Namun keberanian seorang anak untuk menerima diri apa adanya bisa menjadi cahaya yang mematahkan gelap. Karena cinta sejati bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang penerimaan dan pengorbanan yang ditempuh dengan hati bersih.